kayak timeline yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini. Kita akan bahas masalah alternating block method. Kemudian sebenarnya hidrograf satuan sintesis itu sama aja kayak yang Nakayasu gamma 1 dan lain-lain sih. Cuman ini lebih ke aplikasi yang ke Schneider, kemudian river flood routing, jadi penelusuran banjir khusus yang di sungai sama di waduk. Yang di sungai kita pakai Muskingum, metode Muskingum. Kemudian untuk yang di uh, pool routing, yang waduk kita pakai metode integrasi sama metode Rangkata untuk menentukan elevasi dan tambungan waduk yang dibutuhkan dalam suatu bangunan air kayak gitu. Oke, jadi kita bahas masalah alternating block method terlebih dahulu. Sebenarnya ini singkat sih cara ngerjainnya untuk membuat suatu grafik presipitasi atau debit seperti itu menjadi grafik hydrograph. Jadi sebenarnya alternating block method itu kayak metode yang digunakan untuk menurunkan kurva IDF menjadi hydrograph. Jadi kita kan kemarin punya IDF yang kita dapat dari metode Mononobe itu untuk mendapatkan intensitas hujan. Nah, kita pengen buatnya jadi grafik hydrograph yang dinamakan dengan metode alternating block. Nah, sebenarnya hydrograph itu berfungsi sebagai driving force dalam membangkitkan debit aliran berdasarkan hidrograf satuan, baik terukur maupun sintesis. Jadi untuk terukur itu biasanya yang berdasarkan pengamatan di lapangan seperti apa. Kalau sintesis itu berarti kan ini lebih ke estimasi, prediksi gitu kan. Karena yang namanya sintesis itu kan buatan. Berarti yang diprediksi oleh engineer pendesain dari hidrograf banjir kayak gitu. Nah, untuk penurunan hydrograph dengan EBM itu dibagi-bagi curah hujannya ke setiap delta T, delta waktu, dengan total durasi hujan dinyatakan dalam bentuk T ini sama dengan N dikali delta T. Mungkin lebih gampangnya seperti ini. Kita punya waktu durasi di sini ya, durasi dalam menit. Kemudian ini intensitas. Intensitas ini milimeter per jam itu dari grafik IDF. Oke, baru kita nanti dapat di cumulative depth, incremental depth, time sama precipitation. Nah, karena ini durasinya adalah selang 10 menit, antara 20, 10, 30, 20, dan seterusnya, berarti time di sini di kolom nomor 5 ini adalah 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kita melakukan analisis untuk yang cumulative depth sama incremental depth. Bentar, saya pause bentar ya. Ada call. Oke, saya lanjutkan.
Jadi kita tadi sampai oke, jadi angka 1 seperti itu, angka 2 seperti itu, kolom nomor 5 seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita lebih baik analisis yang incremental depth terlebih dahulu, yaitu kolom nomor 4. Jadi kolom nomor 4 itu adalah caranya untuk dapat 0,693 itu adalah intensitas di sini 4,158 dibagi dengan menit 60 dikalikan dengan durasinya 10 menit. Nanti hasilnya ada sekitar 0,693. Ini dapat di sini. Sama halnya dengan yang di incremental depth yang selanjutnya. Jadi ini juga sama 3,002 per 60. Nah, ini dikali duration di sini 20. Jadi di sini dikali 20 hasilnya adalah 0,308. Kemudian baru kita bisa menganalisis yang kolom ketiga. Kolom ketiga 0,693, kemudian kumulatifnya di sini. Kemudian ini adalah dari ini tambah ini, dapatnya ini tambah ini, dapatnya ini tambah ini, dapatnya ini, dan seterusnya untuk dapat kumulatif sampai akhir kayak gini. Oke, selanjutnya adalah baru masuk ke bagian terakhir, kolom 6 ini. Jadi kolom 6 ini adalah yang akan kita jadiin sebagai grafik hydrograph nanti. Jadi kita mengubah intensitas menjadi presipitasi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data debit, kayak gitu kan, data debit limpasan, kemudian yang satuannya mungkin meter kubik per second kayak gitu. Habis itu kan kita bisa ngubah itu menjadi intensitas hujan. Misalnya milimeter per jam dengan cara yang bisa mononom maupun dengan rumus debit yang lain seperti Manning dan lain sebagainya atau metode rasional kayak gitu. Nah, gimana caranya kita jadiin metode bentuk intensitas milimeter per jam itu menjadi presipitasi dengan satuannya itu inch atau milimeter, itu adalah dengan analisis hitungan ABM atau Alternating Block Method. Jadi kita udah dapat sebenarnya ini incremental depth di sini 0,693 dan seterusnya kayak gitu. Nah, cara untuk melakukan pengurutan presipitasi untuk grafik hydrograph adalah yang pertama kita menentukan incremental depth terbesar dari kolom 4. Ini kan paling besar 0,693. 0,693, habis itu kita masukkan ke precipitation-nya. Nah, kemudian kita istilahnya bikin kayak piramida kayak gitu. Jadi kita meletakkan incremental depth paling besar di nilai presipitasi di tengah-tengah. Jadi karena ini datanya jumlahnya ada 1, 2, 3, 12, berarti data ke-5 atau ke-6. Jadi sekitar di sini. Data ke-6 itu yang paling besar 0,693. Jadi angka incremental depth ini ditaruh di sini. Nah, setelah itu yang paling besar kedua adalah 0,308. Itu masuk ke di bawahnya. Jadi kalau misalnya di gambar hydrograph itu dia ada di sebelah kanannya. Jadi misalnya ini 0,693. Habis itu urutannya adalah di kanan, terbesar ketiga nanti di kiri, di kanan, di kiri, dan seterusnya. Jadi paling besar di sini 0,308, taruh di bawahnya, 0,178 taruh di kiri, 1,7 di kanan, 0,08 di kiri, dan seterusnya sampai paling akhir nanti 0,021 ada di sini kayak gitu. Jadi kita udah dapat nanti grafik hydrograph precipitation dari alternating block method. Nah, setelah digambar grafiknya hasilnya adalah seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan grafik presipitasi untuk alternating block method untuk menekan grafik IDF-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya sama ya analisisnya. Jadi ketika dianalisis, jadi ini kan menit, jam, ini kan kolom 3 kolom yang didapatkan dari
IDF kan, mononobe. Kemudian untuk menjadi presipitasi dengan ABM, alternative block method, presipitasi. Kita pakainya ABM, alternative block method. Kita pakai metode yang tadi, sama intervalnya juga sama, cuman ini lebih banyak datanya. Cuman step-stepnya kurang lebih seperti itu. Jadi ada cumulative depth, incremental depth, interval, sama precipitation-nya udah diurutin dari tengah sini. Kemudian kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri diurutin sampai akhir. Sebenarnya kalau di Excel lebih ada metodenya ya untuk ngurutin dari besar ke kecil secara otomatis. Nah, setelah itu ketika dibuatkan grafik antara IDF dan IBM kurang lebih seperti ini. Jadi ini grafik IDF yang didapatkan dari mononobe. Sedangkan yang ini adalah dari IBM-nya. Jadi ini intensitas hujan, intensitas curah hujan. Ini curah hujannya. Ini waktu. Jadi kita bisa tahu dari intensitas hujan ini curah hujan yang terjadi atau maksimum di suatu kondisi adalah sekian pada waktu tertentu kayak gitu. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu untuk IBM dan IDF. Jadi tujuannya tadi adalah kurva IBM untuk menurunkan kurva IDF menjadi hydrograph. Dan tujuannya nanti bisa banyak, bisa dibuat analisis yang lain untuk melakukan desain bauan air dan lain-lain kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti karena ini udah direkod, nanti bisa diulang kalau misalnya ada yang kemis analisisnya atau tadi tutorial Excel-nya ya.